Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Yang penuh berkah ini kita akan mengkaji tentang makna dari La ilaha illallah. Dulu pernah kita singgung, sekarang lebih detail lagi ya. La ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? La ilaha illallah. Nah, jadi rukun iman kan ada 6. Ini yang pertamanya. Iman menurut Ahlussunnah adalah persaksian dengan qalbu kita ya, menerima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dua nih Pak. Kalau cuma percaya Allah, tidak percaya Nabi Muhammad, dia imannya belum sah. Jadi syarat pertama iman apa? Cukup nggak pakai qalbu doang? Enggak. Maka rukun iman kedua, bukan iman itu rukun diterimanya iman. Yang kedua adalah al-iqrar bil lisan atau an-nutqu bil lisan, melafazkannya. Jadi kita sering membaca la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah, mesti dilafazkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh pakai bahasa Indonesia. Aku bersaksi tiada ilah. Apa arti ilah? Nah, nanti kita jelaskan ya. Selain Allah, Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Cukup. Itu cukup. Pakai lisan. Tapi belum sempurna. Wal amal bil arkan. Dia mesti menunjukkan amal dengan tubuh. Jadi iman itu baru sempurna pakai 3 rukun terimanya iman. 1, qalbu. Ya, coba di hatinya dikatakan, aku percaya Allah tiada Tuhan yang disembah kecuali Dia. Kecuali Dia. Udah itu. Lalu katakan, aku menerima Nabi Muhammad sebagai utusannya, kekasihnya. Sudah begitu di qalbu, sudah disebut bersaksi dengan. Nah, sekarang dilafazkan. Asyhadu. Ayo coba diulang bersama-sama ya. Memantapkan aja, bukan ulang syahadat. Memantapkan kembali. Nanti dituduh LDI lagi ngulang syahadat ya. Kita cuma mau dengar, mau konfirmasi, benar kan nih? Ayo baca, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, bagaimana cara koneksinya? Lisan membaca, pikiran dan qalbu mengikuti. Aku menerima, aku bersaksi, la ilaha illallah, tiada yang aku sembah, tiada yang aku tuju, tiada yang aku cari keridhaannya kecuali Allah. Sudah dibaca tadi ya? Jika udah, maka tambah al-a'mal bil arkan. Udah syahadat tapi nggak mau sholat. Nah, nggak mau sholatnya ada 2 babnya. Nggak mau sholat karena mengingkari kewajiban sholat, kafir. Ya. Tapi nggak mau sholat karena 2 hal juga, tidak tahu atau malas. Nah, orang ini yang tidak tahu disebut jahil, yang malas disebut fasik. Fasik itu artinya apa? Orang yang durhaka kepada Allah. Durhaka belum tentu kafir. Dia cuma durhaka. Durhaka ini nanti bisa balik nggak? Bisa sadar nggak? Ya. Jadi orang-orang yang tidak sholat, kita nggak langsung kafirkan. Bagaimana dengan hadis Nabi SAW, hadis Sahih Muslim? Bainana wa bainal musyrikin. Al-farqu bainana wa bainal musyrikin. Perbedaan antara kita dan mereka orang musyrik, as-sholat, adalah sholat. Itu maksudnya kalau ada di antara kita yang mengingkari sholat, dia musyrik. Ateis itu musyrik, Bapak Ibu. Musyrik. Kenapa? Ateis itu nggak disebutkan di Quran, disebut saja musyrikin. Kenapa? Ateis dia menyembah pikirannya sendiri, hawa nafsunya sendiri. Maka ateis dia termasuk ya musyrik, menyekutukan Allah dengan dirinya. Jadi kalau sudah itu, sudah dapat bab iman ini, dimantapkan di qalbu, dilafazkan, lalu dibuktikan dengan amal. Ya, maka Ibnu Mas'ud ditanya, bagaimana kalimat tauhid itu bisa ditunaikan? Beliau mengatakan,
engkau tunaikan hak-haknya. Apa hak dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Yaitu beramal dengan syariatnya. Dan kita insya Allah selalu berusaha beramal ya. Sudah subuh tadi pagi, bukan subuh kan? Subuh plus duha. Lalu setelah membahas ini, apalagi yang kita yakini dalam bab iman billah. Satu kali Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, apakah amal yang paling afdal? Lalu Nabi jawab, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Baru Nabi jawab pakai amalan sholat, haji, jihad, baru belakangan. Berarti amal qalbu yang disebut iman itu lebih tinggi daripada amalan fisik. Maka kita harus benar-benar serius mengurusi qalbu. Apa kata Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari? Al-iman, percaya dulu, mengilmui dulu bab ini, qabla al-qawli wal amal, sebelum melafazkannya dan melakukannya, mengamalkannya. Apa yang harus kita pelajari? Bahwasanya iman itu amal qalbu. Imam Al-Ghazali dalam kitab Rawdatul Talibin menyebutkan kaul ulama salafus saleh. Apa kata mereka? Barangkali orang yang akidahnya sahih, amalannya pas-pasan, tapi selamat. Kenapa? Yakinnya tinggi. Nah, ciri-ciri nanti kalau kita sudah benar akidahnya, nggak bisa digoyang lagi la ilaha illallahnya, nggak bisa digoyang lagi. Ini yang disebut mukmin. Masih bisa tergoda, baru disebut muslim. Karena cahaya iman tadi kalau sudah masuk ke kolbu nggak keluar lagi Pak. Dia nggak mau keluar lagi. Dia sudah nyatu. Ini perkataan Heraklius ketika menguji Abu Sufyan yang belum masuk Islam, pamannya Nabi, bertemu dengan Kaisar Romawi Timur. Apa kata Heraklius? Adakah umat Muhammad yang murtad? Apa jawaban Abu Sufyan yang belum muslim? Lah, nggak ada. Apa kata Heraklius? Dia pengikut Yesus setia. Jadi ajarannya masih mirip dengan ajaran Isa alaihissalam. Apa katanya? Demikianlah iman. Idza dakhala bisyashatil qulub, jika masuk ke dalam relung qalbu, dia nggak mau keluar lagi, Pak. Jadi kalau ada orang murtad, berarti dia belum mukmin, dia baru muslim. Nah, ini fenomenanya Pak. Jadi kalau kita melihat ada sekitar kita, teman kita, sahabat kita belum masuk itu. Jadi iman itu sadar total lahir batin bahwa Allah itu esa. Lahir batin baru disebut mukmin. Kalau ngikut-ngikut belum. Makanya orang-orang yang cuma keturunan itu belum disebut mukmin hakiki, baru mukmin muslim, ya. Ngikutin orang tuanya. Nah, ini kayak gini gampang terombang ambing nanti. Lalu apa lagi yang mesti diketahui di bagian ini? Imam Bukhari tadi mengatakan apa? Al-iman, al-ma'rifah, maksudnya mengenal Allah sebelum mengatakan saya percaya tiada yang disembah kecuali Allah. Nah, tadi kita sudah menyebutkan bahwa Allah itu Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, yang menciptakan tempat tidak butuh tempat, yang maha dekat, lebih dekat daripada diri kita sendiri. Ini teorinya Pak. Kalau ingin merasakannya pakai zikir. Ada tekniknya. Nah, ini nanti masuknya ke ilmu tasawuf. Karena kita membahas akidah Ahlussunnah, jadi kita masukin itu. Ya, di kajian-kajian kita di luar, kita praktekin bagaimana cara merasakan getaran-getaran kalimat itu. Cuma kajian kita baru kajian menggetarkan kalbu dalam bab zikir, ya. Kajiannya menggetarkan, memusingkan pikiran. Ya. Selamat berpusing dia. Maka di awal dulu kita menyebutkan yang disebut ma'rifatullah. Nah, jadi yang disebut di sini iman adalah ma'rifat. Apa arti ma'rifatullah? Mengenal Allah Ta'ala. Dalam ungkapan ulama-ulama ahli akidah disebutkan awwaluddin ma'rifatullah. Itu orang-orang Melayu di Malaysia melakukan ini. Dulu di kampung-kampung disuruh-suruh dilanggar dinyanyiin awwaluddin ma'rifatullah, gitu ya. Sesungguhnya awal agama adalah mengenal Allah. Ya. Tapi kenal doang cukup gak? Kenapa kita harus melafazkannya?
Contohnya Bapak Ibu mau nikahin, Bapak ini mau nikahin seseorang, terus dalam hati doang, aku mau nikah nih, bisa nggak? Mesti dilamar ya, mesti diakad. Kalau nggak bisa. Nikah pakai kolbu bisa nggak? Ya, itu namanya mesum. Nikah pakai kolbu. Bapak Ibu yang makan Allah. Lalu ma'rifatullah ini jangan dipahami horor. Ma'rifatullah itu ada 3 caranya. Ma'rifah bil akli, mengenal secara rasio. Akli. Kalau ngobrol sama orang non muslim mungkin nggak pakai surat Al-Ikhlas. Percaya nggak dia amal Quran? Nggak usah pakai dalil Quran, pakai dalil akal. Maka dalil akli itu pertama muncul. Jadi orang itu percaya dulu pakai akalnya, baru dia kemudian bisa menerima Alkitab. Itu cara kita ngobrol sama non muslim atau yang belum percaya Al-Quran dan Sunnah. Beda dengan Mu'tazilah yang menganggap Al-Quran itu nanti maknanya ikutin ini. Nah itu keliru. Jadi lebih tinggi si akal. Enggak begitu ya. Jadi dalil akli. Dalil akli, kemudian yang berikut, yang kedua apa? Dalil nakli. Nakal itu yang dinukil dari Quran dan Sunnah. Dalil nakli itu kalau aklinya udah beres. Kalau dia sudah percaya bahwa Allah itu Rabb-nya, penciptanya, baru kita bisa bawa dalil Quran. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu ini sudah beriman, ya kan? Namun ternyata dalil aklinya nggak sahih, belum pas dalil aklinya. Nanti kita cek, ya. Dan yang ketiga ada namanya dalil adi. Apa arti dalil adi? Dalil adi itu dalil bukti adi. Ada artinya sunnatullah, hukum alam. Hukum alam. Nah, kita mulai dari sunnatullah ini biar gampang ke belakangnya. Contohnya api, sunnatullahnya apa? Membakar. Tuh. Kalau ada api nggak membakar, masa bukan api? Berarti yang bakar Nabi Ibrahim siapa dong? Apa yang membakar Nabi Ibrahim? Pernah ngeliat debus nggak? Kebakar nggak dia? Enggak, kebakar. Secara hukum alam, hukum adi, api itu membakar. Tapi mundur. Di Quran disebutkan apa kata Nabi kepada api? Ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ini kembalinya Quran. Hai api, hendaklah kamu menjadi dingin. Berarti secara hukum Quran, api belum tentu dingin, belum tentu panas, membakar, ya? Bisa jadi Allah berfirman kepada api, jangan kamu membakar, jangan panas, tapi jadilah dingin. Tuh. Dikonfirmasi, apakah Al-Quran ini nggak masuk akal? Masa api nggak membakar? Maka konfirmasi ke hukum yang pertama tadi. Di hukum akli dibagi 3. Dibagi 3. Coba diingat-ingat ini. Dibagi berapa? Pertama namanya wajib akli, wajib secara akal. Api membakar itu bukan hukum akal, Pak. Itu hukum alam. Suatu kali Ibnu Sina, seorang filosof, bertemu dengan seorang sufi ahli zikir, membantah Ibnu Sina yang mengatakan alam ini bergerak karena sunatullah, gravitasi bumi segala macam. Lalu Ibnu Sina adalah orang pertama yang membuat teori gravitasi bumi, bukan Newton, ya. Dia dilempar ke atas barang, satu benda, pasti jatuh. Semakin kuat melemparnya, semakin jauh, semakin tinggi, nanti turunnya juga semakin jauh, gitu ya. Apa kata seorang sufi ini? Ibnu Sina, ente ini nggak paham Allah, ya? Pak, sebenarnya mereka nggak ketemu aja, nggak ketemu cara mikirnya. Ibnu Sina pakai hukum alam, sedangkan ini pakai hukum akli. Tapi hukum alam oleh Ibnu Sina itulah hukum akli. Jadi orang-orang filsafat itu, hukum alam itu adalah dasar dari hukum akli. Bagi orang-orang ahli sunnah nggak begitu. Sufi ini akidahnya ahli sunnah, ya. Dia tunjukin, Ibnu Sina coba lihat saya.
dilempar batu ke atas, nggak turun-turun. Kaget Ibnu Sina. Tapi Ibnu Sina cerdas, karena dia seorang fisikawan, seorang dokter, seorang kimiawan juga. Jadi dulu itu memang satu filosof itu mengerti banyak hal. Sampai dia buka kitab, buat kitab judulnya Asy-Syifa. Ya, Syifa itu berjilid-jilid. Belum lagi Al-Qanun fi Tibbi untuk farmasi, cara obat, meramu obat dan segala macam. Di zaman itu, ya, nggak ada lab seperti kita, dia buat lab sendiri. Akhirnya Ibnu Sina bilang apa? Hukum alam, hukumnya bumi, kalau ada benda dilempar ke atasnya, ya mesti turun. Adapun yang kamu lempar kok nggak turun-turun, karena kamu punya kekuatan lain yang menghalangi gravitasi bumi, gitu. Jadi dia pakai pendekatan aura deh ya. Cuma itu jawaban dari Ibnu Sina. Ibnu Sina ya. Lalu bagaimana menurut kita? Bagi kita hukum alamnya bumi gravitasi, betul. Tapi hukum akalnya enggak, bisa saja tidak begitu. Makanya Nabi SAW bisa terbang, ya, bisa mi'raj ke atas, bukan turun ke bawah. Secara akal, mungkinkah orang ketika dia mengawang tidak jatuh? Secara akal mungkin, jika Allah berkehendak. Akal kita ngomong begitu. Jadi bedakan tidak masuk akal dengan di atas akal. Jadi yang nggak masuk akal, contohnya apa? Contohnya, bapak ibu ini kan satu orang. Di saat yang sama, di jam berapa ini? Jam 8:30 kurang 10 berada di Masjid Taman Puri, tapi di saat yang sama ada di rumah. Satu jiwa, satu badan ada di dua tempat, bisa nggak? Akal bilang mustahil. Maka hukum akal terbagi 3: wajib akli, mustahil akli, jaiz akli. Ini silakan berpusing-pusing ya. Wajib akal itu apa? Mesti orang itu berada di satu tempat, tidak mungkin di dua tempat. Bapak ibu bisa nggak dari saat diam itu bergerak? Nggak mungkin. Maka sifat benda, kita ini kan benda. Kalau kita diam, berarti kita tidak bergerak. Kalau kita bergerak, berarti kita kan diam. Kalau kita ada di suatu tempat, nggak ada di tempat lain. Nah ini rancunya akidah yang dianggap akidah salafiyah, tapi bukan salafi. Yang mengatakan bahwa Allah turun dari aras 2/3 malam terakhir, sepertiga malam terakhir, ke langit dunia tanpa meninggalkan aras. Jadi ustadz-ustadz ini meyakini Allah kan duduk di atas aras, kakinya di kursi. Sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia, langit di atas itu ya, tanpa meninggalkan aras. Oh kacau nggak tuh? Ya, turun tapi nggak ninggalin tempat. Nah, ini yang disebut akidah Ahlus Sunnah. Nah ini namanya talbis. Ini yang benar-benar syubhat. Nggak nyambung di otak kita. Ya, akal kita nggak nyambung. Dan ayatnya juga nggak nyebutin begitu kok. Ayatnya nggak nyebutin begitu. Dia aja yang nambahin. Ayatnya kan terpisah. Ar-Rahman al-Istawa terpisah dengan hadis yang menyebutkan Allah turun sepertiga malam terakhir. Beda. Tapi tambah-tambahin kemudian ya. Allah turun tanpa meninggalkan aras. Nah, itulah hebatnya Allah. Nah, gitu. Ini hal-hal yang nggak mustahil masuk ke kepalanya. Nah, ini yang disebut irasional, tidak masuk akal. Beda dengan tidak termakan oleh akal. Akal nggak nyampe, itu beda. Akal nggak nyampe beda dengan tidak masuk akal. Akal nggak nyampe itu akalnya masalah. Bukan berarti dia tidak ada. Nah, kita sering salah Pak. Mungkinkah orang dia membakar badannya tapi nggak kebakar? Secara hukum sunnatullah, hukum adi, hukum adat, mustahil, api mesti membakar. Tapi kejadian kok di Quran ada, kejadian kok di Banten banyak, di Sumatera banyak, di Jawa banyak, orang debus. Nggak nabi kok, apalagi nabi. Berarti ada hukum akal. Apa kata akal?
api itu tidak membakar dengan kehendaknya sendiri, tapi dia membakar karena perintah Allah. Tadi ayatnya apa? Kuni, hai api, jadilah kamu dingin. Berarti dia diperintah ya. Jadi jangan heran, di kampung-kampung dulu kalau ada warung-warung itu kan kafe-kafe zaman sekarang ya. Dulu kan kampung-kampung itu punya kafe-kafe itu di jalan itu ya. Kafe-kafe ya, apa sih namanya di sini? Ya warung-warung lah ya. Itu kalau lagi masak, teman saya ada ahli sihir, dicobain sama dia. Yang dimasak 3 jam nggak matang. Pernah dengar nggak? Bisa nolak nggak? Dia bisa nolak kita. Emang kejadian. Kenapa? Api itu bisa diintervensi dia. Jadi api tidak membakar dengan kehendaknya sendiri, tapi karena kehendak Allah. Bedanya orang ini pakai perdukunan lewat jalur setan. Iblis kan sudah dapat izin oleh Allah. Ya? Dia bersumpah, bi'izzatika, dengan kehebatanmu ya Allah, tolong panjangkan umurku. Maka Allah itu kasih satu isim, satu sifat kepada iblis, namanya izzah. Api bisa dingin sama dia. Ya, jadi jangan langsung percaya. Jadi berimanlah dengan akal, bukan dengan keajaiban-keajaiban. Oke? Jadi jangan percaya sama keajaiban-keajaiban itu sampai akal kita terima. Itu ya. Lalu contoh lain, makan pasti kenyang. Itu hukum apa? Hukum alam, ya. Dan bahasa Arabnya hukum adi, ya. Tapi banyak tuh yang makan nggak kenyang-kenyang, ya. Benar nggak? Kita meyakini si nasinya bikin kenyang, itu hukum alam. Yang meyakini begitu nggak syirik. Tapi kalau dia meyakini bahwa si nasi yang menciptakan kenyang, baru dia syirik. Tapi si nasi bawa kenyang, nah dia jadi Mu'tazilah dia. Akidah Mu'tazilah itu dulu mengatakan makanan itu berpotensi, potensinya masuk ke badan, dikenyang kita. Kalau akidah Ahlussunnah nggak begitu Pak Ibu. Akidah Ahlussunnah meyakini apa yang kita makan dan minum, kenyang itu Allah yang menciptakan saat kita makan. Allah yang menciptakan, bukan si nasi yang menciptakan rasa kenyang. Ini akidah Ahlussunnah. Makanya makan mesti pakai Bismillah, minta ya Allah berkahi makan ini, kasih aku kenyang dan nikmat. Biar lebih gampang. Apakah setiap orang berobat itu sembuh? Enggak. Benar ya? Kenapa? Bukan si obat yang menyembuhkannya, tapi di saat orang minum rutin-rutin, Allah ciptakan di situ kesembuhan. Ada kok teman kita udah 3 tahun berobat nggak sembuh-sembuh, datang ke kiai dikasih air putih sembuh. Cuma dibacain Al-Fatihah sembuh. Kenapa? Allah memberi titah kepada si air, sembuhkan dia. Maka Allah ciptakan kesembuhan dengan meminum air. Bukan si kiainya yang hebat, bukan airnya yang menyembuhkan. Ya, sudah paham di situ ya? Nah, jadi semenjak hari ini, semenjak menit ini, detik ini, tolong diluruskan akidahnya bahwa ini makna dari La ilaha illallah, tiada yang disembah, tak ada yang la robba, tiada yang mencipta. Kenyang itu makhluk kan? Sembuh itu makhluk kan? Makhluk selain Allah. Maka tidak ada kesembuhan kecuali dari Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, nanti kalau ada saudara kita, keluarga kita masuk rumah sakit, justru mati, jangan salahkan dokternya, kecuali malpraktek. Udah diobatin mati, mau gimana lagi? Ini kadang-kadang dokternya dikebukin, kasihan dokternya, nggak terima dia, kayak film India. Ya, film India kok ditiru-tiru. Nah, ini makna dari La ilaha illallah dan La robba illallah. Tiada yang mencipta, mengatur kecuali Allah. Nah, kita ulangi, tadi ada hukum akli. Hukum akli terbagi 3 tadi. Wajib akli. Apa arti wajib akli? Sesuatu yang tidak mungkin ditolak oleh akal. Contohnya tadi apa? Bahwa keberadaan orang di satu tempat gak mungkin berada di 2 tempat sekaligus. Contoh lain,
Buku ini ada yang buat nggak Bapak Ibu? Ya. Meja ini ada yang buat? Mesin ini ada yang buat? Kok tiba-tiba ada orang katanya cerdas, belajar filsafat, terus bilang nggak ada pencipta alam? Itu cerdas atau BODOH? Hah? Itu kecerdasan atau keblinger itu? Saking cerdasnya dia bilang apa? Nggak ada pencipta alam, alam terjadi sendirinya. Kita tanya dia, kamu mungkin nggak tanpa bapak ibumu kawin, kamu ada? Nggak ada, kecuali kalau kamu nggak bisa. Ya. Mesti ada yang membuat sebab itu semua. Nah ini perdebatan kita dengan orang-orang ateis ya. Saya pernah debat sama orang ateis. Kita nanya, ini buku ada nggak? Iya. Sederhananya nggak usah keren-keren Pak debatnya. Lalu kalau contoh sebuah mobil dibuat oleh ahli buat mobil itu misalnya mesinnya segala macam. Kalau ada satu aja yang kurang, atau kayak kemarin Lion Air jatuh, ada kerusakan, berarti ada yang ngatur tuh, ada yang buat sistemnya. Mungkin nggak ada rusak-rusak sendiri, terus pesawat ada sendiri, nggak ada. Jadi orang yang meyakini tidak ada pencipta, tidak ada yang ngatur alam semesta, alam ini terjadi begitu saja, ini orang bukan cerdas, tapi sok cerdas. Karena benda-benda kecil aja ada yang ciptain kok. Masa benda sebesar ini tidak ciptain? Bumi ini kan berotasi dan dia berputar. Kecepatannya lebih dikit bentur, pelan dikit ditabrak. Maka Allah sangat detail sekali ketika membuat peredaran itu, perputaran itu sesuai. Bapak Ibu coba lihat, kalau kita ada air di baskom, kita kasih tali, kita putar-putar, air itu apa enggak? Wah, kalau kecepatannya pas, kurangi kecepatannya, langsung dia mulai jatuh. Dan Allah itu merotasi, memutar bumi ini, alam semesta ini lebih gede daripada baskom tadi atau ember tadi. 10 kali udah capek belum tangan? Ya. Dan bagaimana Allah Ta'ala sibuknya ngurusin alam semesta sehingga tidak terjadi benturan antara bulan dan bumi, bumi dengan matahari, terus dengan semua tata surya. Tidak mungkin ini terjadi tanpa diatur sedikit pun. Bayangkan Bapak Ibu, diatur banyak ini planet-planet ke bumi yang dipilih. Mars, Bapak Ibu tinggal di situ, beku Pak. Katanya itu planet kembar mirip dengan bumi. Tapi Allah nggak ada kehidupan di situ. Kalaupun ada malaikat, kalau ada, nggak ada kehidupan manusia di situ. Bumi itu Allah pilih planet ketiga, jaraknya pas, panas apinya, panas gas mataharinya nggak terlalu panas, dinginnya nggak terlalu dingin. Coba yang pernah tinggal di luar negeri, di wilayah yang subtropis atau wilayah yang dingin, kuat nggak Bapak Ibu? Maka saya mikir luar negeri, Eropa, Australia sampai ke kutub itu cukup jalan-jalan aja. Tinggal kita mau kuat di situ Pak. Puasa di Eropa, di Prancis 18,5 jam. Kuat saya, nggak kuat matanya. Summer, ya, musim panas. Ya, mata kita panas ngeliatin aurat orang. 18,5 jam Bapak Ibu, ya, kuat gitu. Ya nggak kuat, puasa mata ya. Nikmat negeri ini, negeri Katulistiwa kita ini nikmat. Puasa cuma 13 jam ya. Masih ngeluh, masih nggak puasa, bagaimana nggak tahu dirinya. Jadi benar kata Allah, siru fil ard, berjalanlah di muka bumi biar kamu tahu nikmatnya negeri ini. Nikmat sekali negeri ini. Ongkang aja di rumah ya. Nikmat, tinggal beli nasi uduk ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nikmat. Nah, ada hukum. Jadi secara akal wajib alam ini ada yang mengaturnya. Allahumma sholli wa sallim